Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil. Hai teman pemilih, jumpa lagi di podcast Orasi Kopi Bu, obrolan singkat Komisi Pemilihan Umum. Dan tanpa terasa, kali ini kita sudah memasuki episode ke-7. Dan kali ini saya Yonita Kristianti tidak sendiri karena kembali ditemani oleh seorang narasumber yang merupakan komisioner KPU Kabupaten Lampung Barat. Dan kali ini kita sudah kedatangan Ibu Indah Diansari. Halo Ibu Indah, selamat siang. Halo sehat. Mbak sehat juga. Alhamdulillah sehat. Senang loh kita ketemu Mbak Indah lagi. Iya, apa ya Mbak ya? Iya betul sekali. Oh ya, saya panggil Mbak nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Jadi for your information teman pemilih, Ibu Indah ini atau Mbak Indah ini baru saja dikaruniai kebahagiaan luar biasa dalam keluarganya karena beliau baru saja dianugerahi seorang putra, gitu ya Mbak ya? Iya. Apa kabar sih kecil Mbak? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat walafiat semuanya ya? Ada sedikit rewel. Biasa itu ya, Iya. curhatan ibu-ibu ya. Nggak di mana-mana kita pasti ngomongin Iya. anak gitu ya. Baiklah teman pemilih, kali ini saya akan perkenalkan bahwa Ibu Indah Diansari ini atau biasa disapa dengan akrab dengan panggilan Mbak Indah, ini merupakan seorang komisioner yang membidangi divisi Sosdikli Parmas SDM. Betul itu namanya aja panjang banget. Sosdikli Parmas SDM. Luar biasa. Bisa di-share mungkin sama teman pemilih? Iya. Jadi teman pemilih Sosdikli Parmas dan SDM itu disingkat ya, kepanjangannya Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Saya rasa panjang banget ya. Luar biasa. Ya, saya kira kedepannya pakai saya nyebut ya. Makanya kita Betul. singkat ya Iya, Mbak. betul. Iya, iya. Jadi tugasnya itu kayaknya sepanjang namanya ya. Iya. Mungkin boleh di-share ke teman-teman. Iya. Jadi kita Tugasnya ada apa tiga ini tuh ya, ada sosialisasi pendidikan pemilih, kemudian partisipasi masyarakat, dan kemudian sumber daya manusia. Kalau sosialisasi pendidikan pemilih, kita memang sudah ada kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan. Oke. Jadi tidak menunggu pas tahapan saja. Nah, hal ini dimulai dari sebelum tahapan. Kemudian sosialisasi pendidikan pemilih ini sudah kita mulai kegiatannya kemarin, mulai dari SMA, kemudian ormas, kemudian media pers gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi sesuai dengan rencana kegiatan kita. Kemudian ada partisipasi masyarakat. Iya, partisipasi masyarakat. Jadi kita itu ada tugas untuk selalu meningkatkan target partisipasi masyarakat gitu kan ya. Kenapa? Karena legitimasi dari pemilihan dan pemilu itu dilihat dari tingkat partisipasi masyarakatnya, gitu kan ya. Kemudian kita juga ada publikasi. Publikasi ini lewat media sosial, gitu kan ya. Bagaimana kemudian publikasi tersebut dapat mencapai akar rumput sehingga semua yang ada di KPU Kabupaten Lampung Barat ini sampai ke pihak-pihak yang memang kita harapkan untuk mengetahui. Kemudian juga kalau keluar kita juga ada kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait gitu. Bisa misalnya kepolisian, kemudian pengadilan, kemudian Aparat penegak kejaksaan. hukum, Iya betul Mbak, aparat penegak hukum. Iya. Kemudian kalau sumber daya manusia itu nanti kaitannya dengan rekrutmen badan ad hoc. Ya, kalau sudah menjelang tahapan ya Mbak ya, nanti jadwalnya ya akan kita umumkan di media sosial kita. Ini sifatnya terbuka untuk umum gitu kan ya. Betul sekali. Jadi lumayan panjang ya, mulai dari sosialisasi, kemudian kita artinya menyasar target-target tertentu pasti. Nah, berbicara masalah sosialisasi tadi Mbak, kalau ada nggak sih mungkin bisa di-share gitu ke teman-teman pemilih gitu ya, sasarannya itu siapa aja gitu dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPU itu sendiri? Iya, ada basis keluarga ya, kemudian ada basis pemilih pemula.
pemilih pemula ini yang menjelang 17 tahun. Kemudian nanti kalau sudah 17 tahun kita akan dorong mereka untuk memiliki syarat untuk memilih. Maksudnya PPL. Kemudian nanti ada pemilih perempuan gitu kan ya. Nah ini juga lagi jadi bahan ini banget ya, perbincangan banget kan ya. Ibu-ibu ini kan biasanya banyak ngobrolnya, tapi nanti pas menjelang TPS malah enggak gitu. Enggak gitu. Banyak ngobrol di teras gitu ya. Iya betul. Nah itu yang kemudian harus kita jangkau juga. Jadi bagaimana kemudian perempuan ini memilih dan dipilih gitu. Kemudian ada pemilih penyandang disabilitas. Kita harus bisa merancang bagaimana mereka juga dapat memahami apa itu pemilihan dan pemilu, kemudian mereka mau gitu kan ya nantinya ke TPS untuk mencoblos, dan mencoblos pun dengan benar gitu kan ya. Maka berarti kita harus menyiapkan TPS yang sesuai dengan kondisi mereka gitu kan ya. Kemudian ada juga basis pemilih berkebutuhan khusus gitu kan ya. Kebutuhan khusus itu bisa dijelasin nggak Mbak? Berkebutuhan khusus itu maksudnya gimana? Jadi biar saya juga paham dan teman-teman pemilih juga ngerti gitu ya. Contohnya teman pemilih yang berkebutuhan khusus itu teman-teman kita yang ada di lapas gitu kan ya. Jadi mereka juga punya ini Mbak, punya hak untuk memilih gitu. Ya sesuai dengan undang-undang ya. Jadi walaupun teman-teman itu masih menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, tapi itu tidak menghalangi mereka dari hak mereka untuk memilih. Iya. Nah itu kalau yang lagi di lapas gitu Mbak. Ini misalkan Mbak, ada yang teman-teman nih mungkin misalnya menjelang hari pemilihan, atau mungkin pas di hari pemilihan itu tiba-tiba jatuh sakit dan terpaksa harus menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan. Itu seperti apa nanti kira-kira mekanisme memilih? Iya, itu PR besar kita ya sebagai penyelenggara di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lampung Barat, bagaimana kemudian kita dapat memberikan fasilitas kepada pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit. Nah, jadi mereka juga perlu dan sangat penting bagi mereka untuk mengetahui bahwa mereka tuh punya hak pilih gitu, walaupun kondisi mereka sedang sakit ya, semampunya dan sebisanya Mbak ya. Jadi kita nanti akan jemput bola gitu ya. Jadi didatangi gitu ya. Di rumah sakit itu gitu ya. Jadi tetap dengan semboyannya, tagline-nya KPU melayani. Keren banget ini. Nah, Mbak Indah, masih berbicara masalah sosialisasi. Kira-kira ada nggak strategi khusus yang dimiliki atau dirancang oleh KPU Lampung Barat nih agar pesan-pesan pemilu ini sampai ke teman-teman pemilih di luar sana? Iya, teman pemilih selalu ikuti berita dan info dari KPU Kabupaten Lampung Barat dengan media sosialnya yang resmi. Oke. Itu pertama. Harus dengan media sosial yang resmi. Iya, akun resmi lembaga. Kita ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, dan juga ada YouTube. Oh iya, Mbak ya. Kita punya YouTube. Kita kan manusia YouTube. Kita punya kanal YouTube. Iya. Oke, jadi strategi yang lain mungkin ada yang bisa di-share gitu Mbak. Nah ini tadi salah satunya Mbak yang saya lupa, termasuk juga sasaran kita dalam mensosialisasikan pemilihan dan pemilu ini adalah warga netizen gitu, warga internet gitu kan ya. Ini kan netizen itu kan maha benar sekarang, jadi banyak netizen luar biasa gitu ya. Kita harus belajar juga bagaimana mencerdaskan netizen gitu kan ya. Iya, jadi nggak asal main jempol aja gitu ya, tapi jempolnya juga harus cerdas. Oke, sip banget ya kalau kayak gitu. Nah, Mbak Indah, mumpung Mbak Indah tadi ngomongin masalah himbauan kepada teman pemilih untuk mengikuti perkembangan kita, saya juga mau izin sebentar ya, mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman pemilih di luar sana untuk senantiasa mengikuti perkembangan kita di media-media sosial resmi yang dimiliki oleh KPU Lampung Barat. Seperti kita punya halaman web ya, tadi teman-teman bisa kunjungi laman web kita di web KPU Lambar di kap-lampungbbarat.kpu.go.id dan juga di jedih.lampungbarat.go.id, serta kunjungi juga kegiatan kita di Instagram di KPU Lampung Barat dan juga di jedih KPU-Lampung Barat.
Juga kita bisa diikuti di Facebook dengan nama KPU Lampung Barat dan Jedih KPU Lampung Barat, serta di Twitter @KPU Lampung Barat, serta di kanal YouTube kita KPU Lampung Barat. Mengakhiri podcast kita hari ini, ada mungkin harapan-harapan Mbak Indah yang bisa disampaikan kepada teman-teman pemilih? Silakan. Iya, teman pemilih, semoga nanti pas hari dan tanggal yang sudah ditetapkan oleh KPU ketika kita akan datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024 itu untuk pemilu, dan 27 November 2024 untuk pemilihan kepala daerah. Oke, gitu aja Mbak Indah ya. Oke, Iya. jangan lupa teman-teman gunakan hak pilihnya dengan cerdas. Gitu Iya, ya. jangan lupa ya. Jangan lupa. Dan satu lagi, jangan lupa kalau kata Syahrini, hempaskan politik. Iya, betul. No more money politics gitu ya. Betul, betul. Oke, sip. Oke, terima kasih Mbak Indah, terima kasih loh sudah hadir menemani saya ngobrol-ngobrol pada hari ini. Mungkin ini syuting kita terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau nanti sudah lewat bulan Ramadan, nanti sudah memasuki bulan Syawal dan seterusnya, insya Allah kalau Mbak Indah datang sini nanti akan disajikan kopi khusus untuk Mbak Indah, gitu ya. Ya, terima kasih Mbak Iwan. Tunggu ya kopinya. Oke, nanti sama-sama kita kabari jadwal Kopinya Mbak ya, kopimu ya. Iya, Mbak ya. kopimu. Oke, baiklah teman pemilih. Akhirnya saya Yuanita Kristianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan bersama Ibu Indah Diansari kami mengucapkan tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan